Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana Yunia Rahmawati dari kelas 19A5 RMIK. Di sini saya akan menerangkan tentang anatomi, fisiologi, patofisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi pada primer ginjal, yaitu untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel atau cairan di luar sel tubuh, yaitu sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas-batas normal. Tujuannya untuk mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Pada sistem urinaria terdiri atas ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Ada beberapa bagian-bagian ginjal. Yang pertama korteks, bagian luar ginjal. Yang kedua medula, bagian dalam ginjal. Yang ketiga piramid, medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat koluma bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid. Kelima papilaris berlini, papila dari tiap piramid. Yang keenam pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Dan yang terakhir calyx major, yaitu kumpulan dari beberapa calyx minor. Ginjal bersifat retroperitoneal, yaitu yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal bagian atas Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredam guncangan. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus yaitu tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Ada beberapa fungsi ginjal. Yang pertama, pengeluaran zat siksa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi eritrosit. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Pada lapisan ginjal terbungkus selaput tipis, yaitu kapsula renalis, berupa jaringan fibrus atau ungut tua. Lapisan ginjal terbagi atas dua, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar atau lapisan korteks atau substantia corticalis. Yang lapisan dalam medula atau substantia medullaris. Fisiologi ginjal. Yang pertama, mengatur volume air atau cairan dalam tubuh manusia. Yang pertama, kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Yang kedua, kekurangan air atau kelebihan keringat, menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebihan atau penyakit seperti diare, muntah, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting, misalnya Na, K, Cl, Ca, dan PO3.
Fisiologi ginjal yang ketiga, yaitu mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Bergantung pada apa yang dimakan, maksudnya apa yang kita makan, terus campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam, pH kurang lebih 6, disebabkan hasil air metabolisme protein. Apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. pH urin bervariasi antara 4, 8 sampai 8, 2 dan 2. Dan yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme atau ureum, asam urat, kreatinin. Zat-zat toksit, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing atau peptisida. Fisiologi ginjal yang selanjutnya yaitu fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah atau sistem renin, angiotensin, aldosteron. Membentuk eritropoiesis atau mempunyai peranan penting untuk memproses pembentukan eritrosit. Dan yang terakhir, fisiologi ginjal yaitu membentuk hormon dihidroksikolekalsiferol, vitamin D aktif yang diperlukan untuk absorpsi ion struktur ginjal. Yang pertama, korteks ginjal atau korteks renalis mengandung jutaan alat penyaring nefron 1 sampai 1,5 juta. Fungsi nefron yaitu membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriole afferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent. Kemudian sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Kemudian nefron. Nefron dibagi menjadi dua. Yang pertama nefron kortikalis dan yang kedua nefron juxtamedularis. Nefron kortikalis, nefron yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks. Lengkung Henle pendek dan tetap berada pada korteks. Dan yang kedua nefron juxtamedularis, yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula. Bagian-bagian nefron. Yang pertama glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole efferent bersatu menuju arteriole efferent. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang berlarut dari darah. Yang kedua kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga tubulus. Tubulus terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proksimal, berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuh dan merekreasikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuh. Yang kedua lengkung Henle. Lengkung Henle membentuk lengkungan tajam berbentuk U, terdiri dari pars descendens yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula, dan pars ascendens yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Bagian bawah dari lengkung Henle mempunyai dinding yang sangat tipis sehingga disebut segmen tipis. Sedangkan bagian atas yang lebih tebal disebut segmen tebal. Lengkung Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Yang ketiga tubulus distal,
berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Selanjutnya, ductus pengumpul atau ductus collectivus menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya, urin, ke dalam pelvis ginjal. Ada beberapa cara nefron membersihkan zat. Yang pertama dengan filtrasi. 1/5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Yang kedua, reabsorpsi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit. Dan zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Dan yang ketiga, sekresi. Zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Ureter, tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama pars abdominalis atau berada di dalam rongga abdomen, dan yang kedua pars pelvina atau di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Contoh pada lapisan luar yaitu jaringan ikat atau fibrosa, dan yang lapisan dalam yaitu otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Vesika urinaria yang disebut juga bladder atau kandung kemih merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian yang pertama apex, dihubungkan ke kranial oleh urakus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilicus atau pusar. Kemudian korpus, dan yang ketiga fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Kemudian uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra dalam saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan seperti dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica, yaitu terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis, sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepasang uretra. Dan yang keempat, pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Kemudian proses pembentukan pada urin. Yang pertama, filtrasi. Proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil, glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah bertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial efferent. Hasilnya,
filtrat glomerulus atau urin primer. Ada faktor yang mempengaruhi proses filtrasi dalam glomerulus, yaitu tekanan osmotik atau TO. Tekanan yang dikeluarkan oleh air sebagai pelarut pada membran semi-permeabel atau membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. Pori-pori dalam kapiler glomerulus membuat membran semi-permeabel memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dari air, tetapi mencegah molekul yang lebih besar, misalnya protein dan plasma. Proses pembentukan urin yang kedua, yaitu reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara glukosa, garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus kontrastus proksimal. Hasilnya yaitu filtrat tubulus atau urin sekunder. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna, seperti ion dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, kemudian dialirkan ke tubulus contortus collectivus dan ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya, kemudian ke rongga ginjal, lalu ureter, dan kemudian kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis atau berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteri interlobularis. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler, membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Persarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis atau sistem saraf dan otot yang mengontrol pembuluh darah, yang berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Ada beberapa ciri-ciri urin yang normal. Yang pertama, jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein dimakan. Yang kedua, warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan. Dan yang ketiga, baunya biasa sampai tajam, atau kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, gangguan hormonal. Yang keempat, berat jenis berkisar dari 1010 sampai komposisi urin normal. Urin terutama terdiri air, ureum atau penguraian protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah seperti air, yaitu 96%, dan benda padat 4%, terdiri atas ureum 2%, dan produk metabolik lain 2%. Fungsi pada homeostatis ginjal. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Akibatnya, urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Kadar ion natrium yang dikendalikan melalui sebuah proses homeostasis yang melibatkan aldosteron atau hormon asteroid untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvolasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patologi sistem urinaria. Pada masalah berkurangnya aliran darah ke ginjal, mungkin
Penyebab yang terjadi yaitu kekurangan darah akibat pendarahan, dehidrasi atau cedera fisik yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. Daya pompa jantung menurun atau kegagalan jantung, tekanan darah yang sangat rendah, kegagalan hati atau sindroma hepatorenalis. Masalah penyumbatan aliran kemih yang disebabkan pembesaran prostat, tumor yang menekankan saluran kemih. Masalah trauma pada ginjal. Penyebab yang terjadi yaitu reaksi alergi, misalnya alergi terhadap zat radiopak, yaitu daerah putih hasil penembusan sinar X yang digunakan pada pemeriksaan rongsen. Kemudian zat-zat racun, keadaan yang mempengaruhi unit penyaringan ginjal atau nefron, kemudian penyumbatan arteri atau vena ginjal, dan yang terakhir kristal, protein atau bahan lainnya dalam ginjal. Patologi sistem urinaria yang pertama yaitu glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis dibagi menjadi dua, yaitu glomerulonefritis akut. Ialah akibat infeksi kuman Streptococcus atau timbul hematuria, edema, hipertensi, penurunan fungsi ginjal. Pengobatannya dengan cara istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Dan yang kedua, glomerulonefritis kronis, yang ditandai dengan kerusakan ginjal, kelainan pada urinalis atau tes pada sampel urin, dengan penurunan laju filtrasi glomerulus, dan penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap, diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Patologi sistem urinaria yang kedua yaitu sindrom nefrotik. Suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan yang pertama, proteinuria atau protein di dalam air kemih. Yang kedua, penurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah. Yang ketiga, penimbunan garam dan air yang berlebihan. Dan yang keempat, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Patologi sistem urinaria yang ketiga yaitu nefritis. Nefritis yaitu peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang bergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Daerah yang terkena pada pembuluh darah, penyakit yang timbul seperti vaskulitis atau peradangan pada pembuluh darah. Kemudian glomeruli, penyakit yang timbul sindroma nefritik akut, sindroma nefritik kronis. Daerah yang terkena pada jaringan tubuointersitial atau jaringan ikat fibrosa, penyakit yang timbul yaitu nefritis tubulointerstitialis akut, nefritis tubulointerstitialis kronis. Sindroma yaitu kelainan yang telah menyebar ke tubuh. Patologi sistem urinaria yang selanjutnya yaitu gagal ginjal atau renal failure. Penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebab pada gagal ginjal yaitu kencing batu atau tumor, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lainnya. Pada akut, kencing sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah atau darah. Kelainan urin yaitu protein, darah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, bakteri. Pada kronik, lemas, tidak ada tenaga, nafsu makan kurang, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak,
sesak napas atau pucat atau anemia. Ciri-ciri pada gagal ginjal. Yang pertama, kepala pusing dan sulit berkonsentrasi. Kedua, rasa gatal yang berlebihan atau kulit ruam dan kering. Yang ketiga, tubuh merasa kedinginan. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, sakit di sekitar daerah pinggang. Yang keenam, kencing sedikit, kencing merah atau darah. Yang ketujuh, kelainan urin seperti proteinuria, hematuria, bakteri. Patologi yang selanjutnya yaitu pyelonefritis. Infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal disebabkan oleh E. coli. Paling sering. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah, atau bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Selanjutnya, hidronefrosis atau penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat seperti batu, tumor, arteri atau vena yang letaknya abnormal. Kemudian batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa berbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal, maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut urolitasis atau litiasis renalis nefrolitiasis. Patologi sistem urinaria yang selanjutnya yaitu vesicoureteral reflux, yaitu aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Kemudian cystitis atau radang kandung kemih disebabkan oleh tiga, yang pertama infeksi bakteri, yang kedua penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, yang ketiga penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu yang lama. Sebagai komplikasi penyakit lain, cystitis ini sebagai komplikasi penyakit yang lain. Kemudian uretritis, peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebabnya yaitu bakteri E. coli, beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejalanya ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual. Selanjutnya, struktur uretra, penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh. Uretra karena fibrosis atau terbentuknya jaringan ikat pada dindingnya. Penyebabnya yaitu kelainan bawaan, oprasi, atau infeksi. Diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatannya, yang pertama, hindari obat-obat nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Yang kedua, penyesuaian dosis obat-obatan. Yang ketiga,